Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arida Azara dengan NIM 210600013. Di sini saya akan mereview materi selama kurang lebih 6 pertemuan mengenai mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis IT. Oke, yang pertama di sini ada materi mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Menurut Rusman, teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, penerimaan informasi secara selektif. Lalu selanjutnya, apa sih pentingnya teknologi informasi untuk pendidikan modern? Nah, dalam pendidikan modern diperlukan adanya intervensi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Di era globalisasi ini, pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir dan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan tepat. Memang ya, teknologi informasi pada zaman sekarang ini sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau tidak dimanfaatkan, kita akan tertinggal jauh gitu ya dengan negara luar mungkin yang pada saat ini bahkan di sekolah dasar anak-anak itu sudah memegang dawai sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya peran teknologi informasi ini. Yang pertama ada sarana yang membantu dan melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Lalu yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara cepat, tepat, dan efisien. Lalu yang ketiga, sarana yang membantu mengambil, mengolah, menyimpan, hingga menyajikan data dengan cepat, tepat, dan efisien pula. Manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran yang itu pertama, menyediakan media pembelajaran bervariasi, lalu mengakses materi secara tanpa batas, materi pembelajaran lebih menarik, lalu metode mengajar yang tidak monoton gitu ya. Lalu fleksibilitas aktivitas mengajar, meningkatkan minat siswa untuk belajar, lalu yang terakhir meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, memang ya teknologi informasi itu banyak sekali manfaatnya, walaupun mungkin di sisi lain ada juga dampak negatifnya, tapi menurut saya itu bagaimana cara guru dan orang tua berkolaborasi dalam pemanfaatan ini, bagaimana caranya menjaga anak-anak itu tidak menyeleweng gitu kalau menurut saya. Jadi menurut saya teknologi informasi ini sangat-sangat diperlukan gitu dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua ada mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di SD atau MI. Inovasi pembelajaran itu merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Lalu apa sih alasan perlunya inovasi dalam dunia pembelajaran? Yaitu dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik dan juga tercapainya tujuan pembelajaran pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Lalu peran guru dalam inovasi dan pengembangan media pembelajaran, yaitu peran guru dalam inovasi dan pengembangan media pembelajaran sangat diperlukan ya, mengingat guru dapat dikatakan sebagai pemain yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, memang pastinya ya teman-teman kalau dalam kegiatan belajar mengajar itu guru yang paling penting untuk mengendalikan suasana kelas gitu. Bagaimana tercapainya pembelajaran gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada perkembangan ICT atau Information and Communication Technology di sekolah dasar. Yaitu yang pertama kurikulum dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menghadapi abad ke-21 ini diperlukan pengembangan kurikulum yang diintegrasikan dengan teknologi. Kalau untuk kurikulum merdeka sekarang itu kan sudah pasti melibatkan teknologi informasi ya, kayak misalkan kan sekarang guru-guru juga diharuskan untuk memakai aplikasi Merdeka Belajar gitu, yang pastinya kurikulum sekarang itu sangat-sangat sekali menunjang perkembangan ICT. Nah, selanjutnya di pertemuan 3 ada konsep dasar multimedia, yaitu apa sih multi itu adalah banyak gitu ya.
Artinya kalau media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Lalu aspek multimedia itu ada apa saja sih? Yang pertama ada konvergensi, ada interaktivitas, mandiri, kompleksitas, hiburan, informasi, dan pendidikan. Lalu jenis multimedia itu apa aja sih? Yang pertama ada multimedia interaktif, ada multimedia hyperaktif, dan ada multimedia linear. Lalu 5 elemen multimedia menurut Vaughan gitu ya. Yang pertama ada teks, suara, gambar, dan video animasi. Lalu selanjutnya ada penerapan hakikat multimedia, yaitu ada presentasi, e-learning, game, simulasi, dan seni digital. Lalu selanjutnya ada komponen multimedia. Komponen multimedia itu meliputi yang pertama ada teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Nah, hal-hal yang tadi itu dapat diterapkan dalam keberlangsungannya kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, di pertemuan selanjutnya di sini ada pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di sekolah dasar atau MI. Apa sih multimedia itu? Multimedia itu merupakan integrasi dari beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar. Lalu pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran itu bagaimana sih? Pemanfaatan ICT itu pada zaman sekarang sangat-sangat diperlukan ya. Dari tahun ke tahun memang ICT itu semakin berkembang di dalam dunia pendidikan. Kayak contohnya sekarang itu tidak jauh pendidikan itu meliputi teknologi informasi. Contohnya sekarang kalau di sekolah sudah diwajibkan semua guru itu masuk ke aplikasi yang namanya Merdeka Belajar gitu. Dan ICT juga sangat-sangat membantu, sangat-sangat bermanfaat dalam keberlangsungan pembelajaran gitu. Kayak contohnya kita bisa memakai video YouTube gitu dan lain sebagainya lah. Sangat manfaat gitu di dunia pendidikan. Lalu cara mengimplementasikan ICT di sekolah yaitu yang pertama ya menyediakan kebutuhan perangkat TIK-nya yaitu seperti komputer, Infokus, terus juga speaker dan lain-lain gitu. Lalu implementasi di tingkat guru melalui pelatihan terprogram dan berkesinambungan tentang sistem e-learning. Memang pada zaman sekarang ini guru-guru itu memang harus sangat-sangat mengikuti ya, tapi tidak sedikit pula ada guru-guru yang belum bisa gitu mengejar bagaimana perkembangan ICT ini. Lalu di pembahasan ini juga dibahas ada aplikasi ICT yang menunjang pembelajaran gitu. Yang pertama ada Learning Management System atau LMS, lalu ada Computer Based Learning atau CBT, lalu ada Virtual Laboratory atau VLab. Nah, di pertemuan selanjutnya di sini ada dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Definisi pendidikan gitu ya. Pendidikan merupakan instrumen krusial bagi sebuah perubahan pola kehidupan ke arah yang lebih baik. Namun butuh keseriusan manajemen dan semua komponen pendidikan yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Lalu definisi multimedia. Secara sederhana, multimedia dapat diartikan sebagai media yang di dalamnya terdapat perpaduan kombinasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai teks, grafik, animasi, suara, dan video. Lalu bentuk-bentuk multimedia dalam pembelajaran yaitu yang pertama ada tutorial, drill and practice, simulasi, percobaan atau eksperimen, dan permainan. Lalu selanjutnya multimedia sebagai penunjang pembelajaran, media pendidikan yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama ada media grafis, media 3 dimensi, media proyeksi. Lalu pembuatan keputusan instruksional yaitu yang pertama ada media audiovisual, pembelajaran berbasis komputer berbeda dengan media audiovisual. Lalu pengaruh multimedia dalam pembelajaran menurut Harto gitu. Yang pertama ada multibentuk, animasi, multisaluran, sensorik, pembelajaran non-linear, dan interaktivitas. Lalu yang terakhir ada faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama latar belakang sosial ekonomi, lingkungan belajar di rumah, dan latar belakang kemampuan kognitif.
Nah, dan di pertemuan yang terakhir di sini ada membahas mengenai pengembangan media berbasis information, communication, and technology. Apa sih media pembelajaran itu? Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu selanjutnya di sini ada macam-macam media ICT. Yang pertama ada teknologi komputer, yang kedua ada teknologi multimedia, yang ketiga ada teknologi komunikasi, yang keempat ada teknologi jaringan komputer. Lalu fungsi ICT dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengembangkan kualitas pembelajaran, yang kedua memperluas akses dalam pembelajaran dan pendidikan, yang ketiga mengurangi biaya pendidikan, yang keempat menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT, dan yang kelima mengembangkan keterampilan ICT atau ICT skills yang diperlukan siswa ketika bekerja dalam kehidupannya nanti. Lalu perkembangan media ICT. Media ICT itu berkembang pada tahun 1923 ya. Lalu strategi pemanfaatan ICT, yaitu ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran, ICT sebagai sarana atau tempat belajar, ICT sebagai sumber belajar, dan yang terakhir ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Lalu jenis media berbasis ICT atau TIK mencakup teknologi untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi. Ini termasuk teknologi komputer, hardware, dan software seperti prosesor, media penyimpanan data, alat perekam, alat input, dan alat outdoor. Komputer juga digunakan sebagai media pembelajaran interaktif seperti program SCAL, komparasi komputer, email, dan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, teman-teman, yang saya jelaskan itu merupakan materi-materi yang dipresentasikan oleh semua kelompok di kelas saya. Jadi apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan PowerPoint yang teman-teman dan saya sendiri sampaikan pada saat pembelajaran kemarin gitu ya. Jadi pada intinya multimedia ICT itu, teknologi informasi itu sangat-sangat dipentingkan ya dalam dunia pendidikan menurut saya. Kenapa? Karena itu dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar lebih inovatif gitu ya. Karena pada zaman sekarang ini anak-anak siswa siswa SD gitu ya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya handphone, komputer, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu dengan hal-hal yang positif gitu. Mungkin itu saja review materi selama perkuliahan 6 pertemuan. Selanjutnya akan ada wawancara mengenai sumber dan media pembelajaran berbasis IT kepada narasumber kelas bawah dan kelas atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Zahra dengan NIM 210600113. Di sini saya akan mewawancarai terkait mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis IT. Boleh diperkenalkan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Aurin Putri Dandriani. Saya sekarang sedang mengajar di SDN Gana Mekar di kelas 2. Oke, baik, langsung aja ke pertanyaannya ya Ibu. Yang pertama, integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas bagaimana sih Ibu gitu? Kalau saya kan kebetulan ya saya mengajar di kelas rendah, jadi saya memilih media pembelajaran yang berbasis IT itu yang ringan-ringan aja. Seperti kan kalau di kelas rendah itu suka bernyanyi nih, jadi saya menggunakan bantuan audio lagu-lagu anak-anak dari YouTube gitu, dibantu dengan seperti sound system gitu ya. Ada kan di sekolah kebetulan gitu alatnya. Kadang juga saya pakai proyektor, tapi jarang banget. Kalau misalkan ada yang perlu ditampilkan cerita dongeng, baru pakai layar proyektor. Soalnya kan anak-anak juga, jadi yang ringan-ringan aja. Iya, betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama ya, saya lihat dulu nih materinya tentang apa, disesuaikan dulu dengan materinya. Dan yang penting
disesuaikan dengan karakter siswa. Apalagi kalau kelas rendah itu suka banget yang masih main-main gitu ya. gitu ya. Jadi harus yang bisa apa ya, bisa digunakan sambil menarik menarik juga perhatian siswa buat belajar gitu ya. Bisa sambil bermain juga gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Kalau merencanakan sih kan ya kayak tadi aja ya, mencari dulu materinya, terus kita pasti susun dulu RPP langkah-langkahnya. Terus yang cocok apa sih sama materi ini gitu ya, medianya apa nih kira-kira. Kalau misalkan sekarang materinya tentang kebersihan, nah kita saya bisa cari lagu yang mengenai kebersihan di YouTube dan terus jadi sambung-sambungin aja gitu ya. Biasanya kan anak-anak suka nyanyi kan, jadi pasti berhubungan itu kalau kelas rendah sih pasti tentang bernyanyi, bermain gitu, yang gitu-gitu aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda di antara siswa? Ya, dikolaborasiin aja, jadi audio, video, visual gitu ya, digabungin sama media-media yang lain yang konkret gitu, yang di sekolah gitu, yang kalau anak-anak udah sambil bermain gitu ya, gimana? Jadi kadang juga paling kalau jarang menggunakan IT, paling ya IT-nya juga bernyanyi audio gitu. Soalnya kalau anak-anak kan kasih tab misalnya takut dimainin juga, bukan membatasi, tapi gimana ya kan anak-anak gitu. Jadi suka kalau banyak mah kan susah ngejangkaunya. Kecuali kalau anaknya cuma 1-2 gitu ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus gitu, Bu? Biasanya kan ada yang nggak bisa baca gitu, Bu. Berarti kalau selain yang nggak bisa baca ya ada juga kadang anak itu autis gitu ya, atau sulit berkembang gitu ya. Pastilah ada di sekolah, apalagi sekarang kurikulum merdeka gitu. Harus setara ya. Pasti harus banget dibimbing sama kita, bener-bener dibimbing gitu. Nah, kalau untuk kelas tinggi pasti kalau misalkan tab nih pasti harus dibimbing terus. Tapi kalau kelas rendah gak terlalu, karena kan kita kalau nyanyi ini paling berdiri anak-anak. Kalau lihat video paling ditampilin videonya, jadi nggak terlalu susah juga membimbingnya. Tapi untuk memastikan anak itu mendapatkan haknya, ya kita lihat. Jadi kitanya harus kalau ngajar harus benar-benar memperhatikan siswa juga, jangan cuma treatmentnya harus beda kali ya, Bu, agak beda. Iya, apa ya? Ya gitu aja, harus lebih memperhatikan kebutuhan siswa juga gitu. Oke, untuk selanjutnya Ibu, bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Iya, kalau kolaborasi itu misalkan siswa dibikin kelompok berapa orang nih, jadi siswa itu aktif gitu kan semuanya. Terus kita stimulus siswa buat aktif bertanya, kitanya bertanya, aktif kalau diskusi juga. Terus kalau misalkan apa ya, kalau anak teh kelihatan pendiam nih, nah disatuinnya sama yang aktif gitu. Jadi kolaborasinya bagus gitu ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, media berbasis IT apa sih yang sering Ibu gunakan? Audio ya, pasti anak-anak audio. Sering banget. Lalu menurut Ibu contoh inovatif apa sih tentang penggunaan teknologi informasi yang membuat pembelajaran lebih menarik? Menurut Ibu contohnya kayak apa? Kalau pembelajaran inovatif itu seperti aplikasi game gitu. Seperti kan ada aplikasi game matematika gitu ya. Apa gitu namanya? Jadi siswa kalau di kelas tinggi mah bisa diterapin, tapi kalau di kelas rendah mah kurang susah ya. Kalau kelas tinggi kan bikin aplikasi misalkan yang bisa dikerjain siswa sambil bermain, misalkan seperti kan banyak sekarang mah kuisis gitu, Wordwall pokoknya banyak lah yang berbasis IT. Tapi kalau di kelas rendah mah menurut saya sendiri kurang pas untuk diterapkan, kurang efektif ya, Bu. Ya paling video tapi dibuat game permainan, tapi permainannya apa, misalkan bikin kelompok terus lihat dulu video, nanti kasih soal gitu, atau permainan apa gitu, game pokoknya mah harus sambil main lah, ada 1-2 main gitu. Terus ada gak sih Bu hambatannya?
hambatannya mengkondisikan siswa itu pasti itu yang paling pertama sulit. itu kalau siswa kelas rendah itu pasti mengkondisikan siswa biar materi yang kita sampaikan tersampaikan dan siswa juga seneng gitu ya, dengan menerima. happy, seneng gitu. Terus menguji kesabaran juga ya, karena kan sifat alami anak-anak itu suka bermain. Pasti kalau mustahil banget semuanya tertib gitu, itu adalah hal mustahil gitu susah, susah banget. Jadi emang itu sih hambatannya gitu. Kalau solusinya gimana Bu, itu cara menghadapi? Solusinya ke kitanya harus bikin siswa tertarik sama kita, seneng dulu sama kita. Kalau siswa seneng sama kita pasti dia nurut gitu. Jadi kita misalkan kan anak SD kelas rendah nih sukanya main, oh berarti kita harus nyangkut-nyangkutin permainan dalam setiap pembelajaran. Jadi harus menyesuaikan, kita harus ngerti mereka gitu ya. Bukan mereka yang bikin nurut sama kita aja, tapi kita juga harus nurutin kemauan. Mereka biar materinya tersampaikan, terus anak-anak happy, pembelajaran juga efektif gitu. Tapi yang maksud efektif di sini bukan diem semua ya. Jadi maksudnya semuanya aktif dan mendapatkan pembelajaran lah, menyelesaikan tugas-tugasnya juga gitu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Alida Zahra dari PGSD IKIP Siliwangi. Ingin mewawancarai Ibu mengenai mengenai mata kuliah teknologi informasi. Boleh diperkenalkan dulu Ibu? Iya, perkenalkan nama saya Riza Pojisani, guru di kelas 6 SD Negeri Nangela. Oke. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas yang Ibu lakukan? Oke, integrasi teknologi yang telah saya lakukan di kelas 6 yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Contohnya adalah dengan penggunaan beberapa aplikasi seperti Google Classroom dan lain-lain supaya siswa dan guru bisa aktif yang berpusat pada siswa secara keseluruhan dalam pembelajaran. Iya. Lalu bagaimana cara Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Tentunya saya melihat para guru atau rekan guru saya yang sebelumnya sudah mencoba atau menggunakan aplikasi yang akan saya pakai, lalu melihat rating di Google Play Store ataupun sekarang banyak media sosial ya, dari TikTok, YouTube, rekomendasi-rekomendasi dari aplikasi yang akan saya pakai, tentunya disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Oh iya, baik. Lalu bagaimana cara Ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Oke, yang pertama itu pasti memilih materinya dulu, lalu melihat tujuan pembelajarannya apa, lalu disesuaikan dengan aplikasi yang akan saya pakai, yaitu teknologinya cocok tidak dengan tujuan pembelajaran yang akan saya ajar. Tetap harus dilihat dulu ya Bu? Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda antara siswa? Oh, tentunya saya dengan setiap media pembelajaran ataupun model pembelajaran yang saya terapkan tentunya harus memenuhi semua gaya belajar siswa. Ada yang audio visual, yaitu salah satu contohnya adalah dengan menggunakan media yang beragam supaya ketiga gaya belajar siswa di kelas saya itu terpenuhi. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi untuk anak yang berkebutuhan khusus? Sebelumnya tentunya saya harus melihat dulu kebutuhan khusus seperti apa dari siswa-siswa saya tersebut, apakah disabilitas pengetahuan atau intelektual atau audio atau visual gitu ya. Jadi saya harus melihat dulu kebutuhan secara khususnya itu seperti apa supaya saya nanti dapat memilih pelayanan atau layanan terbaik, treatment terbaik dari saya untuk siswa saya tersebut. Baik. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran?
Tentunya yang paling mudah ya menggunakan WhatsApp, Google Classroom yang tentunya sebelumnya saya komunikasikan kepada orang tua siswa supaya mereka mengerti dulu cara penggunaannya bagaimana dan manfaat dari penggunaan media tersebut. Iya, baik. Selanjutnya Ibu, media berbasis IT apa yang pernah Ibu atau sering Bu lakukan di kelas? Oh, yang paling sering dipakai itu Gguiser, Quizzes, Wordwall, Canva, dan papan tulis interaktif ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, apa sih contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih mudah gitu? Lebih mudah contohnya materi pengenalan peta ya, geografis Indonesia. Ya. Memakai aplikasi Gguiser itu sangat baik karena kalau kita memberikan materi hanya bentuk petanya saja kepada siswa itu cenderung kurang aktif ya, kurang tergugah gitu ya minatnya. Jadi saya menggunakan Gguiser, yaitu nanti dalam aplikasi tersebut siswa diperlihatkan peta geografis Indonesia secara keseluruhan. Nah, nanti di akhir pembelajarannya siswa itu bisa menebak dengan menyentuh layar tersebut. Misalnya ada peta ini bentuknya K, ditebak sama siswa sendiri, dijawab. Misalnya itu bentuknya peta apa, provinsi mana. Nanti kalau siswa tersebut menjawab pertanyaan misalnya Pulau Kalimantan dan betul akan hijau warnanya. Kalau salah nanti siswanya merah. Jadi siswa lebih semangat gitu ya. Lebih inovatif gitu ya Bu. Betul sekali. Lalu selanjutnya ada gak sih Bu hambatan atau kesulitan gitu dalam menerapkan pembelajaran IT ini? Tentunya yang paling sering itu sinyal ya. Sinyalnya kadang koneksinya tidak stabil. Jadi kita harus pintar-pintar memilih lokasinya gitu ya. Iya. Kalau di sini gitu ya Bu. Iya, betul. Lalu ada gak sih solusinya ya? Maksudnya yang solusinya mencari apa? Solusinya berarti harus ada opsi kedua. Iya. Jangan hanya mengandalkan wifi, berarti menggunakan sinyal provider pribadi atau sinyal yang pribadi yang Iya, stabil iya. gitu koneksinya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, melihat hasil wawancara dari dua narasumber, yaitu yang pertama guru kelas 2 dan guru kelas 6. Memang ICT itu sangat membantu ya, membantu proses ibu guru tadi dalam pembelajaran gitu, seperti menayangkan video, juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sangat inovatif gitu. Hanya saja mungkin yang dapat saya rangkum dari wawancara kepada dua narasumber itu, yang pertama untuk kelas bawah dan kelas atas itu memang harus dibedakan ya penerapannya. Mungkin pemanfaatan ICT di kelas 6 itu belum tentu bisa efektif di kelas bawah. Mungkin itu saja review dari wawancara kepada dua narasumber. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang sudah saya sampaikan dalam materi mengenai sumber dan media pembelajaran berbasis IT ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.